Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Bisa Bagus Bincang Santai bareng Gus. Sebuah giat yang diinisiasi kawan-kawan Humas dan BPID Kemenak Kota Malang yang ditujukan untuk memotivasi dan menggali potensi-potensi yang ada di Kota Malang dan madrasah-madrasah. Nah, ini kawan-kawan adik-adik kita dari Mandua Kota Malang. Jadi alhamdulillah setiap tahun anak-anak madrasah kita menjadi pemasok peserta paskibra yang secara kontinu terus ada. Dan satu hal yang menarik, kemarin saya diwawancarai sama wartawan, kok bisa ada madrasah yang bisa ikut paskibra. Ya, saya sampaikan Mandua Kota Malang ini sekolah terbaik di Indonesia 2024. Nah, ini kita bertemu dengan Mas Mirza, Mas Zahir Bohir ya, jadi Zahir, jadi agak keren, biar agak keren dikit. Mbak Rindang panggilannya Mbak Rindang kan? Vanessa. Loh, kok Vanessa? Iya, Rindang, Vanessa. Asli Vanessa Lestari. Masya Allah, jadi orang sakamu di KKP. Mbak Almira, ini kelas berapa Mas Mirza? Saya kelas 11. Kelas 11? Siap sama kelas 11. Kelas 11 semua ini? Siap. Oh, harus kelas 11 semua ya? Kalau di bawah kelas 10 nggak bisa? Kalau itu pas tesnya pas kelas 10, nanti pas pelatihan kelas 11. Tesnya berarti setahun? Enggak? Iya, ada prosesnya Mbak. Nah, itu prosesnya. lumayan. Prosesnya apa saja Mas? Kalau untuk prosesnya sendiri itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada verifikasi ini berkas. Nah, administrasi itu tentang administrasi. Setelah itu juga ada TWK dan TIU. Oh, kok itu TWK ya? Untuk TWK sendiri itu tes wawasan kebangsaan. Terus untuk TIU itu tes pengetahuan umum. Ya, karena di Kampung Korea Sakinah itu ada TWK tapi namanya TWK itu tunawisma. Makanya rumah untuk tunawisma, kampung tunawisma itu TWK. Apa itu tadi? Tes untuk wawasan kebangsaan. Oke, pakaian singkatan. Terus habis itu? Tes TIU. TIU apa? Tes intelijensi. Iya, pengetahuan umum. Terus setelah itu? Setelah itu ada tes kesehatan dan juga parade. Parade itu gimana prakteknya? Parade itu kayak misal dilihat bahu kita tuh ada yang miring atau gimana gitu kan. Ada yang kakinya aku Oh, itu nanti terus gak lulus kalau gak presisi begitu ya? Ada ukuran maksimalnya. Oh, gitu. Dari yang ikut mulai awal sampai lolos dari Mandua ada yang tersingkir kah? Ada. Banyak. Yang daftar berapa orang yang daftar dari Mandua ada sekitar 18 anak. 15 anak. Yang lolos cuma 4. Berarti sepertiga lah ya. Masya Allah. Apa titik sulitnya Mbak Almira dari tes itu semuanya? Kalau saya pribadi itu di Sanata Pak. Apa itu? Di Sanata itu tes kebugaran jasmani, olahraga. Sama olahraganya apa kok sulit? Saya olahraganya itu biasanya bulu tangkis. Bulu tangkis. Terus yang berat apa tadi? Di sana itu ada lari Pak. Oh, lari. Lari, push up, sit up. Tapi bukan lari dari kenyataannya. Mas Zahir, setelah tes itu apa lagi? Setelah tes kesehatan sama parade itu ada tes samapta. Setelah samapta? Setelah samapta itu ada tes kepribadian. Oh ya, PBB. Setelah samapta ada PBB. Pelajaran baris. Terus? Wawancara terkait kepribadian. Oh. Bakat minat. Oh.
terus itu di ranking yang lulus, ada lulus daerah, ada yang lolos provinsi, ada yang nanti di provinsi di tes lagi. Tapi seleksinya sama ya? Seleksinya sama. Yang seleksi dari mana? Dari Bagas Bangpol. Oh, Cuma Bagas Bangpol. tim yang nanti melatih saat mau pengibaran persiapan. Dari ujiannya dari Bagas Bangpol ya. Oh, makanya yang kemarin yang melatih Pak Ali itu ya, yang mengukuhkan. Oke. Terus selama setahun latihannya setiap hari apa? Kita Untuk latihan latihannya cuma sebulan. sebulan. Cepat. Sebulan. Iya, sebulan. Setiap hari dari jam 6 sampai Berarti jam enggak sekolah berarti? Enggak. Iya, dispenser. Dispen. Iya itu Pak, dispenser bulan. Dapat dispen ya? Iya. Terus kalau ujian-ujian gimana jadinya ujiannya? Susulan. Oh, susulan. Iya. Nututi itu bahasa Indonesianya. Bisa mengejar nggak? Bisa. Bisa. Karena biasa mengejar apa? Iya. Mengejar impian. Betul. Mengejar impian. Oke. Apa yang membuat jadi Kota Malang ini ada nggak yang ditarik di Jawa Timur? Ada. Ada. Dari mana? Dari SMA Dari- 1 dan dari SMA 8. Oh, SMA 1 dan SMA 8. Apa yang membuat Mbak Nindang dan kawan-kawan ini, Mbak Vanessa dan kawan-kawan ini, kok bukan saya yang terpilih? Apa titik lemah yang sampai rasakan? Kok tidak tidak lolos di provinsi? Mungkin dari kita sendiri banyak kekurangannya, semisal waktu di tes TWK-nya mungkin. Soalnya dari beberapa dari kita mungkin dilihatnya dari situ. Terus dari PBB-nya juga. PBB-nya juga apakah bagus atau enggak itu dinilai dari pemerintah Kota Malangnya waktu seleksi. Dari tes itu sama tes Samapta itu juga ikut sepertinya Pak. Jadi itu yang membuat jenengan hanya di level kota saja ya. Iya, Mas. Meskipun di level kota sudah menyingkirkan banyak orang. Siap Pak. Masya Allah. Ada sertifikatnya kan? Ada sertifikatnya kan? Ada. Oh, bisa untuk utang di bank itu? Enggak ya? Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Itu kalau Mas Rudi itu nyarinya yang bisa dibuat utang di bank. Nah, itu nanti kalau ke kampus bisa jadi nilai lebih ya? Enggak? Bisa ya? Bisa. Kalau Mbak Almira cita-cita jadi apa? Cita-cita saya dokter, Pak. Dokter. Sekarang jurusan apa? IPA ya? IPA. Oke. Apa yang mau dikejar Mbak Almira untuk bisa jadi dokter? Intinya belajar yang rajin. Terus berdoa. kursus-kursus kan sekarang? Les? Sedang les, Pak. Oh, Les les. privat. Privat. Terus rencananya mau masuk di mana? Rencananya saya di UB, Pak. Oh, di UB. Oke. Kalau Mbak Vanessa? Rencana mau ke Akpol. Oh, Akpol ya? Iya. Jadi polisi? Iya. Polisi lalu lintas? Nanti Oh, enggak ya? dilihatin di mana aja. Oh, di mana? Nanti lari-lari loh kalau polisi. Akpol. Akpol itu di Semarang ya? Ya, di sini. Oke. Calon Kapolri ya. Amin Pak. Kalau sampean Saya cita-citanya jadi guru. guru apa? Guru fikih, insyaallah. Wah, guru fikih kalau ini. Harus mau berarti. Ini berarti rencananya mau di mana ini? Saya usahakan terlebih dahulu tes di Kairo Al Azhar. Oh, Kairo Al Azhar. Oke. Untuk rencana kedua atau plan B saya insyaallah di UIN Syarif Hidayatullah. Kenapa kok milihnya di UIN Syarif Hidayatullah nggak di UIN Malang aja? Dari pengalaman Pak. Oh, dari pengalaman. Dari pengalaman. Emang kalau di Malang nggak ada pengalamannya? Ya banyak Pak. Oh, lain ya. UIN Syarif Banyak, Pak. Hidayatullah. Oke, Banyak. oke. Oke, guru. Terus kalau Mas apa panggilannya tadi? Mas Mirza? Jadwal saya menjadi pemimpin yang bermanfaat. Pemimpin Masya bermanfaat. Terus untuk menjadi pemimpin bermanfaat, maksudnya di mana? Mau diakui. Akmil, Iya. AD ya, Siap. calon
anu berarti Panglima TNI ya. Amin. Nah, yang terpenting itu harus apapun yang Anda cita-citakan harus diniati mendekat kepada Allah. Jadi kalau yang dokter, kenapa kok ingin jadi dokter? Saya kepingin merawat umatnya Nabi Muhammad, saya kepingin merawat makhluknya Allah agar saya jadi dekat dengan Allah. Jadi polisi, saya kepingin menjaga makhluknya Allah karena saya ingin dekat dengan Allah. Guru ya begitu. Tapi Mas Zahir, anggal mencer aja gini. Mas Zahir naik ya. Sampai Zahir naik turun berarti ya. Satunya kan Zahir naik, sampai Zahir turun. Atau belum naik? Belum naik. Oh, belum naik. Habis ini siap, sukses ya. Amin. Sudah di Rosa Takalumnya sudah jalan kah? Oh, untuk kosakata bahasa Arab saya cukup bilangnya cukup kurang. Maksudnya belum secara lancar ngomong bahasa Arabnya, tapi bisa. Bisa. Sudah kursus TOEFL enggak? TOEFL masih belum, tapi untuk kursus lesnya berjalan. Les di mana tuh? Saya les di Ruang Guru. Oh, Ruang Guru. Ada les bahasa Arab di sana. Kalau yang berbasis agama tidak ada, Pak. Tapi kalau yang bahasa Inggris seperti TOEFL ada. Ya. Karena kalau kepingin di Azhar, bahasa Arabnya harus bisa bagus. Bahasa Arabnya bisa bagus. Kalau bisa berbahasa Arab bagus, maka sampai nanti bisa kumpul dengan mahasiswa-mahasiswa lain dari berbagai negara. Tapi kalau bahasa Arabnya tidak bagus, maka jenengan akan hanya sekedar kumpul dengan orang-orang Indonesia saja, akhirnya tidak bisa apa-apa. Ternyata banyak juga alumni Azhar itu yang pulang-pulang ya ternyata nggak bisa bahasa Arab itu, bahasa Arabnya terbatas. Makanya itu tadi harus sekarang pulang mudik atau di Ma'had? Saya Ma'had. Oh, di Ma'had. Saya Ma'had. Oh, muridnya Pak Yai Taufik berarti ya? Nggih. Harus sinau terus, minta kursus khusus dengan Pak Yai Taufik ya? Siapa? Oke. Kalau sama di Ma'had tidak ada lagi yang di Ma'had? Enggak, ya di Ma'had ini toh, ya. Mas Zahir saja. Kalau Mas Mirza apa plan B-nya kalau tidak diterima di Akmil? Saya sih pengen ambil ini sih Pak, di UB, Apa itu? pemrograman coding. Oh, coding. Wah, oke. Jadi kenapa yang dikejar di coding? Kalau coding itu apa ya? Karena ada keluarga yang pemrograman juga kan. Nah, jadi lihat itu kayak apa ya? Bisa gitu loh Pak. Karena sebelumnya kan juga pas kecil Kita saya pernah bisa. belajar. Oke. Kalau laptop kan bisa lah tentang teknologi. Tapi ya harus usaha betul ya. Siap. Jaga fisik, jaga kesehatan agar bisa lulus di Akmil. Berat loh tapi di Akmil. Siap. Di Akmil itu, ini saya mau tanya sama Mas Mirza ya. Di Akmil itu seingat saya ini, benar Bora ini, anggap saja ini salah, tapi biasanya kalau sudah level tertentu itu ada acara-acara yang disuruh bawa pacar. Siap. Nah, benar ya? Siap. Nah itu kan tidak sesuai dengan agama. Nah itu apa yang nanti dilakukan oleh Mas Mirza kalau ketemu terus disuruh bawa pacar? Apa bawa kakaknya sendiri kah atau adik kandungnya yang dibawa atau gimana? Siap, kalau misalnya nanti itu kan acara biasanya itu pas malam perpisahan taruna. Itu pas udah mau wisuda itu. Nah di situ biasanya nggak cuma pacar sih Pak, jadi orang tua itu boleh diajak gitu. Namun biasanya kan ada ya misalnya dari sananya kan usil gitu atau apa gitu kan, biasanya disuruh berendam di kali apa gitu Pak namanya. Jadi kayak di sungai. Kali apa itu ada di mana? Di dalam Akmilnya itu Pak. Oh iya. Oke. Kan Ya memang nggak boleh kan Pak. Memang tentara itu dilatih untuk
siap di kondisi apapun, makanya macam-macam begitu, latihannya macam-macam itulah. Hal-hal yang terkait dengan agama, kalau bertentangan dengan agama, apa yang dilakukan Mas Mirza? Ya, kalau saya menjauhinya sih Pak. Oh, menjauhi. Menjauhinya kalau misalnya mau. Apa bisa? Saya ini, Mas Mirza, pernah diminta khutbah di camp, di sebuah camp apa itu, camp TNI itu. Wah, ketika mau khutbah itu jamaahnya cuma 10 orang. Saya tanya, mana yang lainnya? Saya Pak, mohon maaf, masih rapat belum selesai. Wah, ya gimana? Ketika waktunya Jumatan, rapat belum selesai. Gimana ini? Gimana? Kalau itu ya urusan dengan Allah. Cuman kalau bisa ya dijauhi lah seperti itu. Ini kenapa saya ceritakan begini? Jadi saya berharap Mas Mirza, Mas Zahir dengan apapun cita-citanya, Mbak Vanessa, Mbak Almira dengan apapun cita-citanya harus on the track terus, yaitu orientasinya mendekat kepada Allah. Nah, tetapi itu tidak mudah, ya. Tetapi tidak mudah. Jadi Guston ini bikin tulis buku, judulnya Cahaya Lilin di Birokrasi, ya, bercerita tentang beratnya membawa beban agama di sebuah birokrasi. Pasti akan muncul benturan-benturan itu. Bagaimana dengan istiqomah dalam menjaga itu semua. Jadi harus ada santri yang jadi tentara, harus ada santri yang di birokrasi, harus ada anak emas yang nantinya jadi polisi, harus ada, harus bisa dakwah. Nah, itu termasuk Pak Guru ya, harus jadi, malah jadi berat, contoh harus contoh teladan yang baik gitu ya. Al-Azhar, kalau di Al-Azhar tidak diterima, di Uin Syarif tidak diterima, mau kemana? Untuk masih dalam tahap rencana, saya mau ke sekolah kedinasan, masih mau mencari sekolah kedinasan. Di apa itu? Sekarang jurusan apa? IPA juga? Ini Pak Saya, ini ya semuanya IPA, tapi saya agama, MAN-PK. Oh, Iya. MAN-PK tapi jurusan IPA gitu? Atau Tidak. khusus agama ya? Khusus agama. Oh, Tapi ada sedikit pembelajaran IPS yang tidak tahu di mana. oke, MAN-PK. Oh, MAN-PK ya, satu MAN-PK ya. Terus apa kedinasan apa yang mau dimandu? Setan atau apa? Atau Insya Allah stan akuntansi. akuntansi? Akuntansi. Bisa ya jurusan agama? Pak Sam bisa nggak jurusan agama ke stan? Oh bisa, oke. Ya pokoknya sukses. Jadi apa saja sukses. Amin. Dalam Islam itu ada istilah begini, menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari itu. Jadi biar sampai nanti tidak putus asa dengan apapun tujuannya. Ada istilah al-manhu ainul ato. Orang yang tercegah itu sebenarnya dia sedang diberi oleh Allah, diberi takdir yang lebih baik, diberi sesuatu yang lebih baik. Jadi agar ketika gagal itu tidak putus asa. Ya, ini yang jadi apol, jadi dokter. Yang paling penting yang harus ditanamkan mulai sekarang, jangan pernah menyakiti gurunya. Pernah ngerasain gurunya enggak? Mas Mirza? Sudah Tenang. benar Pak. Kalau saya Saya waktu SMP Pak. oh, waktu SMP, pondok. dirasain, sih ngerasain gurunya apa ngerasain gusnya Mas? Saya guru. Oh, guru. Kan kalau Gus saya masih pendem Pak. Iya. Soalnya takut kena. Pernah ngerasain gurunya enggak? Enggak, cuma mendam aja. Oh, mendam. Oh, mendam ya. Berarti ada guru yang menjengkelkan juga ya.
Jadi gini, guru itu kayak gelas yang akan memberi ilmu kita. Kalau kita sumpahi berarti kita mengotori gelas-gelas itu, sehingga ketika kita minum itu ternyata kotoran itu kan masuk tubuh kita sendiri. Makanya jangan pernah menyakiti. Jadi kalau dalam pendaman itu ada jengkel-jengkel sama guru, di Fatihah ya sama. Nanti kamu akan menjadi pengantar suksesnya para paskibra. Amin. Ini berarti dari yang pengerek ya? Pengerek bendera. Mas Mirza. Nah kan menurunkan. Iya, bagian Siapa penurunan. Pas penurunan. Kan Itu dibagi dua. Enggak, maksudnya yang pengibaran enggak ada ya? Beda. Oh beda tim. Iya. Jadi yang pagi enggak ikut sore, yang sore enggak ikut pagi gitu. Iya. Oh, oke. Tak kira gantian jadi satu gitu. Berarti timnya banyak ya? Siap. Dikasih uang enggak sama? Ada uang pembinaannya enggak? Siap belum. Enggak ya? Siap. Nah, itu latihan, kalau enggak ada ya latihan tidak menilai sesuatu dengan uang. Ya. Siap. Ada alhamdulillah, enggak ada ya innalillah begitu ya. Karena Nabi itu pernah bilang begini, Mas Zahir, nahnu qaumun lam nas'al walam narud. Nah, kita kaum yang tidak minta tapi tidak menolak, kecuali gratifikasi lain tadi. Oke, berarti beda. Ini berarti tim sore semua ini. Kalau yang pasukan 17 sama 45 itu pagi sama sore. Oh, Kecuali gitu. pasukan 8 yang ada pengibar sama. Oh, ini berarti ini yang ketiga ini pagi sore. Iya, pagi Iya, sore. Pagi sore. Ketika latihan pernah nggak benderanya terbalik? Siap, tidak belum. Tidak pernah ya. Karena yang di provinsi kan benderanya Di terbalik. kota Surabaya di kota. Oh kota ya, Iya, bukan beda. bukan provinsi ya. Iya, beda. Oh, iya. Sebenarnya ada nggak triknya itu? Support trik ada Pak. Kalau sudah terlalu sudah terlanjur terbalik, Nah itu ada sendiri, tapi belum diajari. oh, Jangan sampai. Cuma kalau yang di Surabaya itu kemungkinan ada yang dari penggeraknya juga salah. yang lipat itu ya? Atau Iya, yang ngambil ikan bendera itu salah juga. salah mana yang didahulukan ya? Iya. Oh, iya. Jadi kalau misalnya penggeraknya bener pun pasti kebalik masih gitu. Oke. Nggak ada latihan begitu ya? Siap. Belum, Pak. Karena Guston dulu di SMP bagian pengibar bendera dan terbalik. Tapi pengibar bendera zaman dulu belum pakai paskibra begini ya, di sekolah setiap hari Senin itu kan upacara itu pengibaran bendera itu pasti ikut, karena badannya besar aja bukan karena pintar gitu. Jadi badannya besar. Oke, berarti ada triknya ya, itu nggak diedukasikan, hanya diulang-ulang agar Siap. tapi yang dilatih yang terbiasa, yang sudah ditunjukkan atau semuanya diajari? Kalau yang dari Mengibarkan pasukan 8 semuanya diajarin Pak. semua diajari. Karena kan buat cadangan kan. Oke. Yang pasukan 45 ini cuma baris berbarisnya saja ya. Iya. Iya, Pak. Kalau di sekolah kan ikut paskibranya sekolah kah atau? Siap. Iya. Pak. Siap ikut. Berarti syaratnya harus ikut di paskibranya sekolah juga. Tidak Juga. juga, Pak. Iya. Ada yang enggak, bukan paskibra sekolah. Saya belum ikut paskibra di sekolah. Terus ada pendaftaran paskibra Iya. di Pemkot, tertarik ikut. Iya. Oke. Apa pengalaman yang menarik dari ikut paskibra? Pengalaman yang sama. menarik dari Mas Mirza. Gak ada yang menarik kan? Banyak sih Pak. Apa itu? Salah satunya. Mungkin pas malam yang pasukan 8 waktu itu dibangunin kan. Dibangun itu berangkat tengah malam kan, baru bangun mata masih ngantuk, dibangunin itu suruh naik bis, habis itu berangkat ke balai kota Pak. Jam berapa itu? Jam 12 waktu itu.
Jam 12. 12 bangunin langsung berangkat balai kota kan dari barak itu. Terus di sana itu disuruh nyobain bendera. Jadi pas 8 tuh waktu itu pertama kali bendera. Jadi Nyoba meskipun kesadarannya belum 100% sudah langsung dilatih ya untuk melatih apa feelingnya gitu. Feelingnya. Kalau sampai apa? Mirip-mirip sama Mas Mirza tapi bukan dari pasukan 8. Jadi waktu itu bangun jam 2, bangun di jam 2, disuruh baris di depan barak menuju ke apa itu gor, kayak bagian gornya gitu Pak, yang dalam ruangannya besar itu. Nah, kita kan waktu itu mata masih ngantuk, inginnya tidur, latihannya juga capek kan waktu itu. Terus ternyata waktu di dalam udah disiapin banyak lilin berjejer rapi, Bu. Ngapain ini? Ya, saya hatinya gitu. Setelah itu saya ingat-ingat, emang ada kegiatan lain ya? Saya ingat-ingat, oh ada, tapi kurang apa? Kayak kurang familiar di telinga saya gitu. Namanya tuh kayak renungan jiwa kalau nggak salah. Renungan jiwa. Jadi di waktu itu kita disuruh baris duduk untuk membaca buku renungan jiwa. Jadi itu di dalam bukunya itu memang banyak hal-hal yang tersirat terkait dengan paskibraka dan juga pesan-pesan moral. Intinya seperti itu. Pesan-pesan moral. Kalau Mbak Vanessa apa? Sebenarnya saya ada banyak sih Pak, cuman yang saya kasih tahu 2 aja ya gitu. Satu aja jangan banyak-banyak. Jadi Pak, yang paling terkesan itu kalau di balai kota. Di balai kota kan aspalnya tuh panas banget ya Pak. Balai kota kita tuh kalau misal mau makan itu kita lari sama ada kayak olahraganya gitu biar makannya cepet gitu kan Pak. Nah itu banyak di situ anak-anak yang sampai melepuh gitu karena saking panasnya gitu. Jadi sampai ada yang hampir nangis gitu. Dan itu harus nahan terus sampai terus apinya itu selesai. Oke. Kalau Mbak Aluna apa? Saya pengalaman saya itu di barak Pak. Waktu di barak itu kayak merasa lebih kebersamaannya nyata sekali. Oke. Nah, dari kebiasaan ini ada nggak kebiasaan yang dijaga sampai sekarang? Kalau saya Lari. Kalau sampai Kebersihan Pak. kebersihan. Kalau sampai Postur. posturnya. Kalau sampai Saya kebersihan. Kan biasanya kalau dia tuh bajunya harus rapi sekian. Nah, iya, sudah gitu kan? Iya. Disiplinnya. Iya disiplin. Kalau disiplin tentu Pak. Jam 2 dibangunkan, berarti sekarang jam 2 harus qiyamul lail ini. Tadi malam sholat apa gerhana apa enggak? Wah. Sempat dibangunin, tapi kata teman saya tidak jadi. Nggak tahu kenapa. Sempat dibangunin sama pengasuh. Itu enak-enak tidur kok di bangunan. Sholat gerhana. Nah, sekarang kebiasaan itu harus dilatih terus. Jadi seperti tentara-tentara ASN sekarang, para pemimpin sekarang itu kan sama Pak Prabowo, menteri-menteri sama Pak Prabowo ditaruh di barak juga untuk membangun kedisiplinan. Nah, itu harus dipertahankan terus, jangan kemudian wah sudah selesai, tapi kedisiplinannya tetap harus dijaga. Kalau kemarin bangun malam untuk latihan baris berbaris, sekarang bangun malam untuk qiyamul lail. Nah, termasuk membaca di malam hari, itu nilai lebihnya, kesannya akan lebih besar. Nah, jadi ya masih pelajar harus baca, tidurnya sedikit sambil ngantuk-ngantuk ya. Nah, apalagi dokter ini Pak, pelajarannya tambah rumit. Tapi itu tadi saya minta kawan-kawan semua, adik-adik ini, anak-anak ini menjaga moral madrasahnya, nggak boleh lepas ya. Oke. Baik, sampai di sini bincang santai kita bersama anak-anak hebat ini paskibranya MAN 2 Kota Malang yang kemarin menjadi tim 8 dan tim 45 di pemerintah Kota Malang untuk menghadiri
untuk menjadi pengibar bendera dan penurun bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus tahun kemarin ya. Sukses selalu untuk anak-anak semuanya ini ya. Moga-moga pembelajaran saat Paskibra menginspirasi untuk terus berprestasi dan meraih mimpi yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih dan lebih baik lagi. Sampai di sini jumpa kita, insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.